Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan kali ini dengan resep yang berkuah segar dan juga gurih. Semoga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih telah menonton dan langsung ke bahan yang diperlukan. Pertama-tama siapkan dulu yaitu mie. Di sini Uni pakai mie kering, mie telur, jadi boleh ganti bihun juga di sini. Yang penting pas kita merebusnya hanya sampai lentur aja ya, tapi tidak sampai matang. Ya kurang lebih setengah matang gitu, yang nanti boleh ditambahkan minyak kalau pakai mie kering yang telur ini. Langsung setelah itu kalau udah mulai lentur tapi belum sampai mengembang, silakan diangkat dan ditiriskan. Kemudian jangan lupa ya, setelah ditiriskan disiram lagi dengan air yang dingin atau dipakai air es, itu juga bisa agar nanti lebih kenyal dan tidak mengembang ya. Lalu selanjutnya siapkan udang. Ini boleh ganti seafood yang lain atau ayam, itu juga bisa nantinya. Ini secukupnya aja. Lalu tahu. Di sini ini pakai tahu pong, boleh ganti dengan tahu putih yang digoreng sampai kering yang berkulit. Lalu kalau udah silakan disisihkan. Kemudian tahunya nanti kita belah sedikit aja. Satu bagian nanti diisi dengan mie yang kita rebus tadi. Ini boleh kalau yang pakai bihun silakan tambahkan bihun juga di sini ya, dimasukin dipadatin ya. Tapi tidak perlu atasnya sampai rapi banget, biarkan sedikit keluar seperti ini, seperti kribo-kribo gitu. Agar nanti juga kelihatannya lebih bagus ya di piring saji. Nanti silakan teman-teman lakukan sampai semuanya kelar diisi tahunya. Nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya setelah diisi. Kemudian kita siapkan bahan iris lainnya yaitu daun bawang. Ini secukupnya aja. Silakan dipotong-potong untuk daun bawangnya. Kemudian di sini siapkan juga yaitu 1 batang serai. Ini boleh diiris tipis-tipis, dibelah menjadi 3 bagian atau potong serong seperti yang Uni lakukan, itu juga bisa ya. Cukup 1 batang aja serainya. Kemudian yang perlu disiapkan juga di sini yaitu daun jeruk. Daun jeruknya ini tergantung yang mau aromanya lebih banyak, lebih dapat, silakan dibanyakin. Nanti dibuang aja tulang tengahnya biar nggak pahit ya. Kemudian siapkan juga lengkuas. Kurang lebih 1 ruas, nanti diiris tipis-tipis atau dimemarkan, itu juga bisa. Lalu berikutnya siapkan juga daun seledri atau batang seledri. Di sini ini pakai batangnya aja, nanti dipotong tipis-tipis saja. Kemudian semuanya kita sisihkan ya. Dan untuk bumbu halusnya sebelum kita haluskan, cabenya kita gongseng dulu dengan bawang putih. Bawang putihnya di sini kurang lebih ada 4 ya. Yang ukuran 4 sampai 5, ukuran yang besar. Di sini cabenya ditambahkan sedikit rawit, ini option untuk takaran cabenya bisa disesuaikan dengan selera. Lalu 2 butir kemiri dan 1 keping atau 1 sendok teh terasi. Nanti semuanya kita gongseng sampai sedikit mengering seperti ini ya. Biar nanti aroma yang kita dapat itu lebih tajam keluarnya. Nanti kalau sudah mulai agak-agak kering, langsung setelah itu teman-teman pindahkan ke wadah, ke chopper atau ke blender. Jangan lupa nanti ditambahkan minyak ya pas kita memblendernya. Dan di sini Uni tambahkan juga bawang merah. Ini bawang merahnya boleh pakai antara 5 sampai 6 atau 7, itu juga bisa. Dan 1 batang serai ditambahkan ke dalam ini. Jangan lupa juga boleh tambahkan langsung garam atau garamnya nanti juga bisa ya. Nanti dihaluskan semua bahan. Dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu halusnya. Dan kurang lebih seperti ini ya. Boleh sampai halus banget atau setengah bertekstur, itu juga nggak apa-apa. Panaskan wajan. Nah di sini kita gongseng atau tanpa minyak ya, menggorengnya udang sebentar aja sampai berubah warna bagian kulit luarnya, tapi belum sampai matang ya. Langsung setelah itu kita angkat. Jadi aroma-aroma bakar dari gongsengnya udang ini kita dapat di wajan. Dan kita tumis bumbu yang telah kita haluskan. Tak perlu lagi ya kita tambahkan lagi minyak di sini karena tadi pas blender kita udah tambahkan minyak. Dan tambahkan segera di sini yaitu daun jeruk dan juga lengkuas yang kita iris-iris atau memarkan tadi. Nanti dimasak ini terus ditumis sampai nanti tanak, sampai kering, warnanya biasanya lebih gelap juga.
Kemudian tambahkan yaitu air, ini takaran airnya menyesuaikan ya dengan banyak bahan yang teman-teman gunakan, bisa dikira-kira. Kalau lebih banyak berkuah silakan dibanyakin lagi. Lalu tambahkan 1 butir telur, langsung dikocok cepat ya, agar nanti kuahnya menyatu dengan telur dan itu membuat nanti kuahnya lebih sedikit mengental. Teman-teman boleh ya ganti tanpa telur, pakai telur, atau yang mau pakai diganti dengan sedikit santan itu juga bisa. Silakan pilih mana yang menurut teman-teman lebih cocok. Lalu tambahkan serai yang kita iris tadi, lalu tambahkan juga di sini penyedap, silakan pakai apa yang menurut teman-teman cocok dan dimasak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, tambahkan udang terlebih dahulu. Nanti ini dimasak lagi ya. Pastikan nanti sambil terus diaduk. Dan kalau sudah pasti udangnya matang, silakan dicek aja. Langsung setelah itu kecilkan api yang paling kecil, tambahkan boleh langsung seperti ini caranya. Ini untuk sekali makan ya kalau dengan cara ini, atau nanti dipisah di piring saji, ditaruh nanti tahu mie-nya langsung disiram dengan kuah yang ada udangnya itu juga bisa. Mana yang paling cocok, kalau 2 kali makan sebaiknya dipisah. Tapi kalau sekali makan langsung seperti ini, tambahkan tahu mie-nya, tambahkan tomat, daun bawang dan juga sedikit perasan jeruk nipis agar lebih segar nantinya. Langsung setelah itu matikan apinya segera ya, agar nanti mie-nya juga tidak terlalu lembek. Langsung pindahkan ke piring saji dan taburi dengan seledri secukupnya. Dan jadi menu satu ini silakan coba di rumah. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.